Banyak debu kawan ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, berjumpa lagi di channel Dirayuwis. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, dimanapun saja berada, dilancarkan rezekinya dan diberikan umur yang panjang pastinya kawan-kawan. Oke, nah di video kali ini bakalan saya akan memberikan informasi terkait mesin yang mungkin sangat recommended buat rekan-rekan, buat teman-teman sebagai pengguna pemula atau teman-teman yang berkeinginan atau berminat untuk membuka usaha kopi center. Nah, tentunya mesin ini sangat kalau dari saya, dari sekian lama saya bergelut di teknisi untuk mesin yang terkuat di bumi, salah satunya itu mesin Kyocera. Nah, mungkin gambarnya ya seperti ini mesin Kyocera, mesin kecil, mesin portable yang tentunya tidak terlalu membutuhkan namanya teknisi selama teman-teman mau belajar bagaimana cara membenahinya pada saat ada trouble-trouble ringan. Dan saya akan banyak membongkar persoalan-persoalannya, terutama khusus pengguna-pengguna pemula atau teman-teman yang kemarin yang menanyakan itu apakah mesin Kyocera kecil ini itu bagus apa tidak. Saya kan orang baru, ya, orang baru mau memulai buka usaha kopi center, dan lagi pula untuk tahun-tahun ini terkait usaha kopi center itu banyak yang mengeluhkan karena saat ini sudah sistem online, ya, serba online. Jadi mungkin mesin kerjanya tidak semaksimal dulu. Nah, tapi bakalan saya share ke teman-teman jenis mesinnya seperti ini, Kyocera kecil ini. Dan ada yang menanyakan, Mas, bagaimana saya kan orang baru ditawarin mesin Kyocera kecil ini, apakah cocok di saya? Lagi pula saya lokasinya berada di daerah, ya, yang jauh jangkauannya dari kota, mungkin jauh jangkauannya dari teknisi. Nah, di sini saya masih di Pulau Bang, ini ada banyak suara-suara burung ini. Nah, yang mengatakan, Mas, ini bagus nggak ya mesinnya, konternya katanya masih kecil, ya. Ini yang penting, ya, yang terpenting ke teman-teman itu, apapun jenis mesin yang namanya mesin rekondisi, apapun mereknya, apapun tipenya, jangan istilahnya tertarik karena konternya kecil. Di sini bakalan saya bongkar. Konter itu kawan-kawan, ya teman-teman, maaf, konter itu bisa dirubah, bisa diganti ke konter yang lebih kecil. Jadi saran saya pada saat teman-teman mungkin yang tidak punya rekan teknisi atau kenalan teknisi, ya, kalau mau lihat mesin yang tentunya mesin itu semua fungsinya itu berfungsi, mulai ADF-nya, timbal baliknya, dan hasilnya jos. Kemudian tidak ada yang lari, ya, tidak ada yang lari, ADJX-nya baik lewat ADF atau lewat manual, itu semuanya normal. Saya rasa itu bagus gitu, ya. Nah, jangan kalian berpatokan karena mungkin konternya tinggi, konter itu masih bisa diganti, Bang, ya. Jadi teman-teman itu konter itu jangan terkecoh karena konternya rendah, tidak, biar tinggi juga nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Yang penting mesin itu semuanya normal, ya, seperti saya katakan tadi, normal. Kemudian suara-suaranya ramah lingkungan, tidak berisik, tidak ribut, tidak mengganggu tetangga, ya, apalagi tetangga-tetangga baru gitu. Nah, terus terkait bagaimana ketika ini bakalan saya ini, Bang, ya, kalau generasi kecil itu teman-teman bisa bisa menggunakan, kalau daerah-daerah pelosok bisa menggunakan macam genset, ya, mungkin yang 5000 wattnya atau mungkin yang di bawahnya itu bisa, karena
tarikan listriknya itu kurang lebih sekitar nggak sampai 500 lah, 450 watt lah. Ya, kurang lebih lah 450 watt itu tarikannya. Teman-teman bisa mengecek ya, kalau kalian menggunakan kilometer digital itu bisa kalian ngecek. Saya rasa sudah ada tutorialnya kawan ya, tinggal sisa dicari berapa watt sebetulnya tarikannya. Nah, kalau teman-teman berminat di tipe mesin generasi Kyocera kecil ini, ya, mulai tipe yang pertamanya sampai tipe yang terbarunya saat ini, saya rasa untuk tarikan listriknya itu sama saja gitu ya. Nah, tentunya ini sekedar saran ketika teman-teman menggunakan dari segi tinta, karena keluhan-keluhan yang di luar sana itu selalu ada background hitam. Sebetulnya bukan masalah di mesinnya, masalahnya itu kecocokan tinta. Jadi saran saya pada saat teman-teman dari awal menggunakan tinta katakanlah merek si A ya, atau merek Dirayuris seumpama ya, merek Dirayuris, dan itu cocok dan hasilnya kalian sudah rasa itu puas, maksimal, tentunya teman-teman nggak perlu ganti merek lain gitu ya, kalau sudah cocok. Nah, karena ketika teman-teman itu ada kalanya mesin pada saat ganti merek lain, ya mungkin karena mungkin kondisi ya, kehabisan tinta, dan tentunya ada merek lain yang cuma itu yang ada kalian beli dan hasilnya langsung background ya. Backgroundnya itu di latar kertas. Kalian langsung kenapa hitam? Nah, tentunya kalian harus ingat-ingat pernah ganti tinta apa enggak gitu, atau pernah ganti merek lain enggak. Masalahnya cuma di situ doang. Karena kalau saya pengalaman saya pribadi selama saat itu saya masih di Makassar, hampir kurang lebih 20.000 lembar ya motokopi, dan itu tanpa dimatikan mesin itu tidak ada perubahan bang, hasil tetap jos ya, tidak ada background kecuali ganti tinta. Karena seringkali saya jumpai teman-teman sebagai pengguna mesin Kyocera kecil ini itu selalu background hitam karena masalahnya satu, ganti merek tinta. Nah, kalau dibilang tinta apa yang bagus, kalau saya ya, kalau kemarin saya sudah bahas tinta yang cocok di mesin Kyocera, baik mesin kecilnya maupun yang besarnya itu ya merek Cera gitu ya. Sekalipun ini tidak di endorse bang ya. Ini kita untuk teman-teman sebagai pengguna Kyocera. Nah, itu merek itu yang bagus karena ada juga merek-merek yang lain yang cocok di mesin fotokopi itu, cuma bukan mungkin lagi ya, biasanya itu pemakaiannya yang sedikit, lebih banyak ke limbah ketimbang ke hasil. Dan kalian juga bisa untuk mendapatkan merek-merek tinta itu banyak, kalian tinggal beli online. Kalau nggak ada di Shopee ya teman-teman tinggal cari di Tokopedia atau apalah gitu ya. Yang jelasnya ada beberapa tempat yang kemarin saya saranin itu untuk beli merek tinta Cera itu ada kok, mereka dapat dan harganya cukup lumayan ya, artinya bisa dijangkau karena kapasitasnya itu jauh lebih banyak ketimbang merek-merek lain bang gitu. Nah, terkait masalah ini sambil saya jawab bang, kelebihannya kalau keunggulannya ketika teman-teman menggunakan merek Kyocera itu. Kalau kalian menggunakan tinta-tinta lain, merek-merek lain itu biasanya kebanyakan tinta itu banyak limbah yang jatuh di bagian masuk ke daerah duplek. Yang rawannya itu ketika teman-teman lalai, ketika teman-teman lupa pada saat habis partai banyak ya, fotokopi partai banyak dan tiba-tiba lupa membuangnya, itu biasanya jatuh ke duplek. Jadi hitam-hitam pada saat teman-teman motokopi timbal balikannya itu hitam. Kalian perlu ngecek dupleknya. Kalau terkait bagaimana tutorial cara membuka duplek, itu sudah saya bongkar di video-video kemarin. Saya sudah share di video-video sebelumnya, waktu saya masih ada di Sulawesi Tengah saat itu bang. Nah, tinggal kalian cari di video-video sebelumnya kalau cara membuka dupleknya. Nah, terus
Itu ya. Sekaligus saya akan menjawab komentar yang mengatakan, Mas, saya mesin fotokopiku kok Kyocera-ku selalu macet di bagian pemanas. Nah, masalahnya itu sebetulnya bisa saja tinta-tinta yang itu kan dia lewat pemanas. Biasanya tintanya itu juga ada beberapa limbah tintanya itu nyangkut di pemanasnya, dan lama kelamaan itu menebal dan membatu Bang ya, karena dia begitu kena panas kan dia sudah matang gitu ya. Nah, biasanya itu di bagian pemanasnya, kecuali ada suara-suara kasar. Kalau suara-suara kasar itu bisa saja yang menyebabkan suara kasar itu mungkin gear yang sudah retak, terutama gear upper atau lawan gear upper ya. Biasanya tinggal teman-teman dengar-dengar aja di bagian mana gitu ya, baru lakukan pengecekan. Nah, itu doang. Kalau dibilang masalah-masalah lain jarang sekali untuk di generasi Kyocera itu. Ya, yang penting intinya teman-teman cara perawatannya, ya itu. Cara perawatannya doang gitu ya. Cara perawatan mesinnya. Apapun merek mesin, apapun sekuat apapun mesin, kalau perawatan juga tidak ada, semuanya nihil Bang ya. Akan bakalan rewel juga ya. Jadi saya rasa untuk tipe generasi mesin-mesin portable itu yang terkuat di bumi, saya masih lebih dominan ke Kyocera. Kalau teman-teman juga berminat, kita juga bisa datangkan ya. Kalau teman-teman berminat sebagai pemula, minat mau beli lewat Dirayuris, nah kita datangkan. Barang bisa dari Jakarta atau Surabaya Bang ya, dari rekan-rekan gitu ya. Saya siap bantu datangkan mesinnya kalau berminat lewat jalur Dirayuris ya. Cuma saat ini saya lagi-lagi minta maaf, saya masih berada di pulau. Ini saya masih di pulau ini Bang. Berdamai dengan alam ini, berdamai dengan bumi. Nah, itu doang. Nah, di sini saya pertegas, jangan kalian terkecoh karena persoalan konternya kecil. Soal konter di sini saya tegaskan bahwa itu bisa diganti di konter yang lebih tinggi. Intinya tentunya kalau teman-teman tertarik dengan mesin Kyocera atau jenis mesin apapun itu ya, kalian minta videonya sebelum, kalau kalian di tempat yang sama, dalam artian di kota yang sama, kalian nyalakan dulu tes, kalian dengar suaranya, kemudian kalian lihat hasilnya, kalian tes ADF-nya, tes bolak-balik, tes manual juga bolak-balik, semuanya kalian tes. Kalian tes bypassnya, apakah bypassnya maksimal juga hasilnya. Jangan sampai pada saat kalian beli dan ternyata ada masalah lain, karena yang dirugikan pihak pembeli ya. Tentunya kalian betul-betul nggak usah sungkan-sungkan aja Bang, langsung saja tanya, coba minta tes ininya, tes ininya, tes ininya. Banyak bertanya itu aja lah sama si pihak pembelinya ya, pihak penjualnya. Banyak bertanya aja, nggak ada masalah itu Bang ya. Nah, kalau kalian belinya beli online atau kalian belinya lintas kota, jauh jaraknya, kalian mintalah videonya, review videonya, kalian minta semuanya, mungkin lagi dari konternya, kalian minta tes lewat ADF-nya, manualnya, bypassnya, kalian minta videonya, kalian di situ baru lihat suaranya ya. Nah, itu saja. Mudah-mudahan ini bisa jadi saran lah buat teman-teman semuanya, khususnya teman-teman yang punya minat untuk buka usaha kopi center. Saya rasa itu lebih bagus lah mesin kecil itu, mesin Kyocera kecil itu Bang ya. Sekaligus harganya rendah, biaya kos kopi juga kecil, kelistrikannya juga rendah Bang ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya Bang.